Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya para asatidzah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di kitab Umdatus Salik. Insyaallah kitab ini bukanlah kitab yang berat ya. Ibarahnya sahlah. Kemudian masailnya itu juga lumayan lengkap. Jadi kita baca ini seakan-akan kita itu bukan baca matan, tapi seperti baca syarah sebenarnya. Ya, kita lanjutkan. Pembahasan ini yang insya Allah akan kita bahas, yang kita mulai dengan masalah ini berkaitan dengan mas'alatul iktiraf. Ya. Mas'alatul iktiraf. Iktiraf itu menciduk pakai tangan gitu. Jadi kalau kita membayangkan iktiraf di sini maksudnya menciduk itu dengan tangan ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala walau adkhala mutawaddi'un, sekiranya seorang yang berwudu itu memasukkan yadahu tangannya ba'da ghusli wajhihi marratan, setelah membasuh wajahnya sekali. Bisa dibayangkan di sini ya, ada orang yang wudu, dia sudah basuh wajah, kemudian dia memasukkan tangannya untuk membasuh tangan kanannya, gitu ya. Au junubun, atau orang yang berjunub, maksudnya memasukkan tangannya. Seorang yang junub memasukkan tangannya ke dalam air ba'dan niyati, setelah niat mandi janabah, fima dunal qullataini, di air yang kurang dari 2 kullah. Fagtarofa, kemudian menciduk pakai tangannya. Wanawal iktiraf, kemudian dia meniatkan dari menciduknya itu niat nyiduk gitu. Jadi niat memasukkan air untuk menciduk itu bukan niat untuk membasuh tangannya, melainkan untuk menciduk airnya. Lam yadur, tidak masalah gitu. Jadi di sini bisa dipahami ya gitu. Wa illa shara al-baqi mustamala. Wa illa. Nah, illa di sini bukan harful istitsna. Illa itu in la gitu. Jika tidak, maksudnya jika tidak niat iktiraf, maksudnya gitu. Jika tidak niat iktiraf sharal baqi, maka sisa dari air yang diciduk tadi itu. Al-baqi di sini maksudnya sisa air yang diciduk tadi. Sharal baqi menjadi sisanya itu mustamala, air yang mustakmal. Nah, kenapa bisa demikian? Kenapa kalau misal kita mencelupkan air tadi setelah basuh wajah, kalau dalam wudu setelah basuh wajah, terus kemudian ketika nyelupkan air tangan ke air itu kita tidak niat iktiraf, maka dianggap airnya itu menjadi mustakmal. Kenapa? Karena urutan wudu yang pertama kan membasuh wajah toh. Urutan wudu yang pertama membasuh wajah. Kemudian setelah membasuh wajah kan yang harus dibasuh adalah tangan kanan loh. Gitu. Nah, ketika memasukkan air tanpa niat iktiraf, maka seakan-akan air itu digunakan untuk membasuh tangan gitu. Ya, otomatis hadasnya itu berpindah dari tangan terus ke air itu. Nah, kalau junub itu letaknya adalah setelah niat, karena dalam mandi janabah itu tidak ada urutan membasuh, melainkan satu tubuh itu bagikan satu anggota badan gitu. Jadi setelah niat dia nyalupkan tangannya ke bejana yang berisi air kurang dari 2 kullah. Terus dia tidak niat iktiraf ketika nyiduk itu. Nah, maka seakan-akan airnya itu dipakai untuk basuh tangannya tok gitu. Pas diangkat gini ya udah airnya jadi mustakmal. Gitu. Jadi di sini ada ketentuan 2 kullah. Kalau di atas 2 kullah itu nggak masalah. Di atas 2 kullah itu nggak ada air mustakmal. Air mustakmal itu kalau kurang dari 2 kullah terus digunakan untuk bersuci baru menjadi mustakmal. Gitu. Nah, sebenarnya niat iktiraf itu bukan terus kita ngomong nawaitul iktiraf, itu bukan sebenarnya. Maksudnya niat iktiraf itu kita tidak memaksudkan
ketika nyelupkan tangan ke bejana itu untuk mengangkat hadas yang ada di tangan kita, melainkan kita pinginnya itu ya nyiduk gitu loh, bukan terus nawaitul iktiraf, itu enggak harus seperti itu ya. Terus kemudian masalah yang selanjutnya, walau in ghamasa, sekiranya nyemplung ya, atau membenamkan, junubani, dua orang yang junub, fa'aksar atau lebih, duf'atan, sekaligus. Jadi nyemplungnya dua orang itu sekaligus. Awahidun ba'da wahidin, atau satu setelah satu, maksudnya satu demi satu, bergantian itu. Satunya masuk dulu, baru temannya masuk. Gitu. Dua orang junub, satunya masuk duluan, satunya ngikut masuk. Jadi berurutan. Fiduni al-qullataini, di air yang kurang dari 2 kullah, wa nawaya ma'an, kemudian keduanya itu niat. Niat apa? Niat untuk mengangkat janabahnya, mengangkat hadas besarnya. Irtafa'at janabatuhum, maka janabah keduanya dianggap terangkat semua. Satu kolam ya. Satu kolam air yang ukurannya itu kurang dari 2 kullah. 2 orang masuk bareng nyemplung. Kemudian keduanya niat mengangkat hadas. Maka di situ keduanya janabahnya sudah terangkat. Atau misal nyemplungnya satu-satu. Satu masuk. Terus kemudian datang yang lain masuk. Nah, berarti dua-duanya juga terangkat janabahnya. Beda masalah kalau misal satu masuk niat ngangkat janabah, kemudian dia mentas. Terus kemudian yang satunya masuk. Nah, otomatis yang nomor 2 ini tidak terangkat janabahnya. Kenapa? Karena yang mentas tadi sudah menyebabkan air yang dicemplungi tadi menjadi mustakmal gitu. Nah, wa yasirul baqi mustakmala, dan sisa air itu menjadi mustakmal gitu. Jadi kapan air itu dianggap sebagai air mustakmal? Ketika digunakan untuk bersuci dan anggota tubuhnya itu dia terpisah dari airnya. Gitu loh. Jadi selama orang yang misal tadi ya, satu nyemplung, dia niat ngangkat janabahnya, dia masih nyemplung di situ. Airnya di situ belum mustakmal. Kapan diangkat mustakmal? Ketika dia mentas. Ketika dia berpisah dari air tersebut gitu. Jadi misal kita wudhu, contoh lain ya, kita wudhu, basuh tangan, lihat air yang masih ngalir di tangan kita ini belum mustakmal. Kapan mustakmal? Ketika terpisah dari anggota tubuh kita. Mustakmal seperti itu aturannya. Terus kemudian wal kullatani, nah ini berkaitan dengan ukuran 2 kullah. 2 kullah itu berapa? Wal kullatani khamsumiyah ritlin bagdadiyah takriban gitu. Kalau diukur dengan satuan zaman dulu, ritel ya, nama satuannya itu, saya juga tidak tahu pasti ritel itu segimana, karena ini kan orang zaman dulu. Nah, diukur dengan ritel Baghdadi, maka ukurannya adalah 500 ritel Baghdadi takriban, kira-kira. Gitu. Jadi kalau kita pakai tahdidiyah itu nggak mungkin. 2 kullah dihitung dengan tahdidiyah itu nggak mungkin. Maka di sini pakainya takribiyah, pengira-ngiraan. Wa misahatuhuma fil murabba', dan luasnya. Luasnya 2 kullah itu fil murabba', dalam sesuatu benda yang bentuknya itu kotak, murabba'. Jadi misal kita punya bak mandi gitu. Adalah dhira'un wa rubu', 1 hasta 1/4. Qulan ardon wa umkon, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, 1 dhira' itu dikira-kirakan kalau zaman sekarang sekitar 48 cm. Ya. Katakan kotak gini kan, fil murabba'. Nah, misal kita punya bak mandi, kotak bentuknya. Nah, ukurannya itu adalah dhira' wa rubu', sisi-sisinya. 1 dhira' itu kira-kira zaman sekarang adalah 48. Ini takribi juga, bukan tahdidi ya. Kalau tahdidi ya susah gitu. Takribi kira-kira. Nah, kalau dhira' wa rubu' berarti otomatis berapa ini? 60 ya? Berarti 60 kali 60 kali 60. Benar nggak?
Seperempat dari 48 berapa? 12 tambah ini. Benar ya, 60 ya? Berarti 60 kali 60, 60 gitu. Pernah saya hitung ya dulu. Perlu diulangin enggak ini? Dulu pernah saya hitung. Hah? Satu hasta kan ya? Satu hasta, Pak. Satu hasta 60 cm. Bukan, satu hasta 48 cm. Enggak, 48 cm. Ini kan dirok warubu. Satu hasta seperempat. Gitu. Satu hasta seperempat. Perlu diulangi lagi apa enggak? Enggak perlu ya? Udah pernah dianu atau belum? Gitu. Ya, cara ngitungnya seperti ini ya. Berarti 60 kali 60 kali 60. Ini sentimeter satuannya. Gitu. Nanti kalau pingin diubah menjadi liter, berarti diubah menjadi desimeter kubik. Gitu. Nah, itu tadi berkenaan dengan air yang kurang dari 2 kullah. Nah, sekarang kita membahas tentang hukum air yang dia itu ukurannya 2 kullah atau lebih. Fal kullatani la tanjus. Maka air yang ukurannya 2 kullah la tanjus tidak menjadi najis bimujarrodi dengan sekedar mulaqat bersentuhannya bersentuhan an najasah dengan najasah gitu. Bal bitaghayyuri biha walau yasiran, akan tetapi bitaghayyuri biha dengan berubahnya dia karena karena najis walau yasiran walaupun cuma sedikit. Nah, ini hukum berkaitan dengan air yang jumlahnya itu 2 kullah atau lebih. Air 2 kullah itu tidak bisa ternajisi ya. Walaupun dia sudah kecemplungan najis. Gitu. Kita punya air totalnya 2 kullah. Kecemplungan kotoran hewan gitu. Nah, maka hukum air ini ya tetap suci. Walaupun kecemplungan banyak pun selama tidak berubah itu tetap suci gitu. Kalau air yang kurang 2 kullah itu ternajiskan walaupun cuma sekedar nyentuh tok gitu. Nyentuh tok dicemplungi terus diangkat lagi itu udah jadi najis gitu. Tapi kalau 2 kullah atau lebih itu tidak ternajiskan. Kalau cuma sekedar bersentuhan. Akan tapi ternajiskan kapan? Bitaghayyuri biha, ketika terjadi perubahan pada air tersebut karena najis gitu. Dicemplungi najis kemudian dia berubah walau yasiran walaupun sedikit perubahannya. Sedikit pun tetap dihitung. Ya, beda dengan yang air yang kecemplungan sesuatu yang suci ya. Kalau air yang kecemplungan sesuatu yang suci, dia berubah sedikit, tetap dianggap air. Tapi kalau najis terjadi perubahan sedikit, langsung dianggap najis. Kenapa? Karena najis itu lebih berat. Gitu. Hukumnya lebih berat. Gitu. Tsumma inzalat taghayyur. Nah, sekarang bagaimana cara menghilangkan najisnya itu? Mengubah air yang najis tadi, air yang terkena najis tadi menjadi air yang suci kembali. Tsumma inzalat taghayyuru binafsihi au bima'in. Jika zalat taghayyur, perubahannya itu hilang. Ya. Air dia berubah karena najis gitu. Kemudian suatu ketika perubahannya itu hilang. Perubahan yang karena najis itu hilang. Binafsihi dengan sendirinya. Hilang dengan sendirinya. Didiamkan selama 1 bulan, 2 bulan, kemudian menjadi murni kembali. Au bimain, atau dengan air. Maksudnya dengan air itu apa? Ditambahi. Ukurannya 2 kullah, kena najis berubah, terus kemudian ditambahi air, terus sampai perubahannya itu hilang, sampai airnya itu jernih kembali. Ya, tahuro, maka menjadi suci. Gitu. Hukum airnya kembali menjadi suci. Ini cara mengembalikan air yang terkena najis menjadi suci kembali. Kalau yang ditambah itu namanya mukasarah ya, bimukasarah. Biasanya kalau di kitab lain tuh bahasanya bimukasarah. Au binahwi miskin, atau dengan sesuatu seperti misek, kasturi. Maksudnya perubahannya itu dihilangkan dengan ditambahkan sesuatu seperti kasturi gitu. Misal tambahi minyak wangi kaporit termasuk mungkin ya. Kalau kaporit termasuk apa enggak? Berarti termasuk ya, Pak. Wa khallin, atau khal, cuka.
Wa turabin atau ditambahi tanah itu. Tambahi tanah, kan kemarin tanah itu kalau misalnya kecampur air suci kan tidak masalah ya. Karena tanah itu kan aslinya dia sesuatu yang digunakan untuk toharoh, untuk tayamum. Jadi dia dianggap suci gitu. Nah, kalau misal digunakan untuk nyampur air yang berubah karena najis gimana gitu. Fala, maka tidak. Maksudnya fala apa? Fala tohuro, maka tidak menjadi suci. Kalau hilangnya itu bukan karena ditambahi air atau hilang sendiri, melainkan ditambahi wangi-wangian lah gitu. Atau ditutup dengan pasir, diudak pakai pasir, pakai tanah sampai coklat. Nah, maka di situ hukum airnya tetap dianggap sebagai najis. Kenapa? Karena hakikatnya najisnya itu masih ada. Nah, fungsi wangi-wangian itu apa? Dia cuma sekedar menutupi sifat-sifat najis yang terkandung dalam air tersebut. Gitu. Dan ilah lain bisa juga kita katakan karena kita itu ragu apakah air ini memang benar-benar sudah suci atau belum gitu. Padahal yang namanya apa namanya, al yakin la yazulu bisyak gitu ya, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan gitu. Wadunahuma yang jusu bimujarrodi mulaqatin najasah wa illam yataghayyar. Nah, ini hukum berkaitan air yang kurang dari 2 kulah. Wadunahuma, kurang dari keduanya, maksudnya kurang dari 2 kulah, air yang kurang dari 2 kulah yang jusu menjadi najis bimujarrodi dengan sekedar mulaqah bersentuhan an najasah dengan najis wa illam yataghayyar, walaupun tidak berubah. Tadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kalau air ukurannya kurang dari 2 kulah, sekedar kena najis dia langsung najis walaupun tidak terjadi perubahan di situ gitu. Illa, kecuali. Nah, pengecualian ini sama sampai paragraf akhir ini, paragraf di sini sampai dari illa sampai akhir paragraf itu menjelaskan tentang makfuat, sesuatu yang dimaafkan gitu. Aslinya najis tapi dia dimaafkan. Illa, kecuali an yaqa'a fihi najasun la yarahul basar, kecuali masuk ke dalam air tersebut, air yang kurang dari 2 kulah. Najasun, suatu najis, la yarahul basaru, yang tidak terlihat oleh mata gitu. Nah, ini suatu makfuat ya, sesuatu yang dimaafkan. Aslinya dia najis gitu. Ada air kecemplungan setetes setitik kotoran, kalau kotoran masih kelihatan ya, setitik pipis ya, pipis kan kadang itu ada yang nyiprat-nyiprat kecil itu ya, itu nyemplung ke air. Nah, itu terus hukumnya gimana? Yang masuk ke bejana tadi yang kurang dari 2 kulah ya dimaafkan, tetap airnya itu dianggap sebagai suci walaupun tahu itu. Contoh lain, misal ada lalat mencok ke kotoran, nah itu kan jelas dia itu ada najisnya tuh, lalatnya itu, terus tahu-tahu mencok ke minuman kita, ya minuman kita tetap dianggap suci karena apa? Tidak dilihat oleh mata, tidak terlihat oleh mata, sesuatu yang dimaafkan. Terus yang lain, au maitatun la damalaha sailun, atau bangkai yang darahnya tidak mengalir. La damalaha sailun itu bahasa untuk bangkai yang tidak mengalir darahnya. Itu ada hewan mati di suatu minuman atau di suatu air, yang mana hewannya itu sesuatu yang darahnya itu tidak mengalir. Contohnya apa? Lalat, kemudian semut, kemudian nyamuk, itu kan hewan-hewan yang darahnya tidak mengalir. Maka di situ ketika masuk ke dalam air maka dianggap tidak masalah, itu airnya suci. Ya, dalilnya itu perintah untuk memasukkan lalat ke dalam minuman itu loh. Gitu. Nah, kalau misal hewan yang dia itu tidak memiliki darah mengalir, hukumnya najis bangkainya, harusnya Nabi itu tidak menyuruh kita untuk mencelupkan lalat yang masuk ke minuman kita toh. Nah, kalau lalat masuk ke dalam minuman itu kan masih ada kemungkinan untuk hidup. Gitu. Tapi Nabi malah apa? Nyuruh nyelupkan. Nah, kalau diselupkan malah mati itu. Gitu. Nah, kalau misal bangkainya najis, harusnya Nabi tidak menyuruh untuk mencelupkannya. Jadi itu yang dipahami oleh para fuqaha, para ini ahli fikih. Kadzubabin wa nahwihi, seperti lalat dan semisalnya gitu. Jadi di sini ukuran ukuran
maksimalnya itu sececak. Ada yang ngomong, ulama mengatakan ukuran maksimalnya adalah cecak. Cecak ke bawah itu dianggap sebagai la damalaha sailun. Kalau di atas cecak lah itu dianggap hewan yang memiliki darah mengalir. Jadi ini kalau dulu kan yang pernah dengar yang dimaksud tidak mengalir kan cuma belahan. Ternyata tadi semakin akan yang tidak mengalir darahnya. Ya, yang kecil-kecil itu. Fala yang duru, maka tidak masalah. Maka tidak masalah jika kemasukan yang tadi loh, yang dikecualikan tadi. Wasawaun al-jari warrokit. Nah, dan apa namanya, baik al-jari yang mengalir ataupun warrokit yang tidak mengalir. Jadi hukum air yang mengalir atau yang tidak mengalir itu sama, hukumnya sama. Berlaku untuk yang mengalir ataupun yang tidak mengalir gitu. Jadi kalau di mazhab Syafi'i itu satu jariyah, kan air itu kan gini ya, gini loh, ngalirnya kan gini. Nah, terus dibagi-bagi. Nah, ini namanya satu jariyah, satu aliran. Nah, satu jariyah ini kalau ukurannya 2 kulah, ya hukumnya kena yang 2 kulah. Kalau dia kurang dari 2 kulah berarti dia itu kena hukum yang kurang dari 2 kulah. Gitu. Jadi dikatakan al-jari warrokit. Sawaun al-jari warrokit. Hukumnya sama. Fa in kuthiral qalilu an-najisu fabalagha kullataini wala taghayyura bihi tahura. Nah, ini cara mensucikan air yang kurang dari 2 kulah dan dia terkena najis gitu. Kita punya air yang sudah tercampur dengan najis dan ukurannya itu kurang dari 2 kulah. Bagaimana cara membuat air ini menjadi suci? Fa in kuthira, apabila diperbanyak al-qalilun najis, air yang sedikit yang najis itu, fa balagha kullataini, kemudian mencapai ukurannya 2 kulah, wala taghayyura bihi, dan tidak tidak berubah karenanya, maksudnya tidak berubah karena najisnya tadi, tahura, maka menjadi suci gitu. Satu banaran punya air 1 gelas, yang mana air 1 gelas itu najis, terkena najis maksudnya. Nah, kemudian dikumpulkan dalam satu bejana sampai ukurannya itu 2 kulah. Ketika sampai 2 kulah, jadi tolak ukurnya 2 ya, sampai 2 kulah. Yang kedua adalah tidak terjadi perubahan karena najisnya tadi loh. Jadi perubahan najisnya itu hilang. Maka di situ dikatakan dia menjadi suci kembali. Tapi kalau misal tidak sampai 2 kulah, walaupun sudah berubah jadi suci, jadi murni lagi, tidak dianggap sebagai air yang suci dan mensucikan. Tetap dianggap air yang terkena najis. Dan di sini yang yang boleh ditambahkan di sini cuma air ya. Nggak boleh misal ditambahi kencing, ya, kencing dikumpulkan sampai 2 kulah, sampai terus walaupun sifatnya hilang ya tetap najis kalau itu. Karena yang ditambahkan nama kencing, sesuatu yang najis gitu. Atau ditambahi minyak wangi sampai 2 kulah, itu tadi berarti baliknya ke hukum yang sebelumnya tadi. Wal muradu bitaghayyuri bitahiri awin najis. Dan yang dimaksud dengan perubahan bitahiri dengan sesuatu yang suci, awin najis atau sesuatu yang najis ya. Jadi dari tadi itu kita akan bahas perubahan. Jadi perubahan yang dianggap dalam air itu perubahan apa tuh? Apakah perubahan suhu atau perubahan bentuk gitu. Jadi misal kita punya air dimasukkan kulkas menjadi dingin, nah apakah perubahan ini dianggap gitu? Atau misal kita punya air terus kita masukkan freezer sampai padat, apakah perubahan ini dianggap? Yang dimaksud perubahan karena sesuatu yang suci dan najis di sini adalah immal laun awit ta'mu awir raihah gitu. Antara 3 sifat ini. Jadi warna, rasa dan bau gitu. Perubahan suhu sama bentuk tidak dihitung ya. Nah. Wa yundabu taqtiyatul ina, dan disunahkan menutup bejana itu. Termasuk sunnah itu adalah kita ketika membiarkan memiliki bejana yang terbuka, di dalamnya ada air ataupun makanan, sunnahnya adalah menutupnya. Walaupun nutupnya itu dengan ranting, kita taruh ranting di atasnya itu.
Kenapa? Fungsinya buat apa? Supaya tidak ada hewan yang masuk ke dalam, tidak ada serangga yang masuk ke dalam gitu. Kalau misal ada walaupun ranting tadi ya, biasanya mencoknya itu ke ranting, bukan langsung masuk ke dalamnya gitu. Nah, kemudian sekarang berkenaan dengan mas'alatul ijtihad ya. Ini masuk ke ijtihad. Gitu. Ijtihad ini termasuk wasilatul wasilah, wasilahnya wasilah. Gitu. Wasilatul wasilah itu dua, inna sama ijtihad. Nah, kita masuk wasilatul wasilah yang pertama yaitu adalah al-ijtihad. Fa in waqa'a, apabila masuk fi ahadil ina ini pada salah satu dari dua bejana, najasun, sesuatu yang najis, washtabaha bi ghairihi, dan terserupakan dengan yang lain, tawaddo'a bi ahadihima, maka kemudian orang itu berwudu dengan salah satu dari keduanya, bistihadin, dengan istihad, wa zuhuri alamatin, dan munculnya tanda-tanda, sawaun, baik qadara ala tahirin biyakin amla, baik dia itu mampu untuk bersuci dengan air suci secara yakin dia itu suci amla ataupun tidak. Nah, maka di sini hukumnya sah. Saya ulangi ya. Pakai gambaran biar lebih paham. Jadi kita punya bejana dua. Ini bejana dua. Keduanya itu berisi air, ukurannya kurang dari 2 kulah itu. Ya, fa in waqa'a fi ahadil ina ini najisun. Masuk ke dalamnya najis. Gitu ya. Otomatis yang kena najis ini hukumnya apa? Mutanajis. Ternajiskan gitu. Washtabaha bi ghairihi, kemudian terserupakan dengan selainnya. Selainnya itu ini. Gitu loh. Bingung. Yang suci yang mana ya gitu kan. Tadi saya tahunya itu salah satunya kena najis, tapi saya lupa yang mana. Yang kanan apa yang kiri gitu. Tawaddo'a bi ahadima, kemudian berwudu dengan salah satunya. Ya wudu dengan salah satunya. Tapi wudunya enggak langsung wudu. Apa? Bijtihadin, dengan istihad. Istihad itu maksudnya ya melihat dari tanda-tandanya. Misal kalau dia bekas dijilatin anjing, berarti biasanya kan di sini ada tapak kakinya lah. Itu salah satu tanda-tanda. Contoh tanda-tandanya gitu. Atau misal ukurannya mengurang. Oh, ini tadi habis diminum anjing. Ukurannya beda gitu. Yang ini lebih banyak, nih yang lebih sedikit. Nah, itu salah satu contoh istihad. Wa dhuhuri alamatin, dan timbulnya tanda gitu. Sawaun qadara ala tahirin biyakin, baik dia itu mampu untuk berwudu dengan sesuatu yang lain, dengan air yang lain yang yakin kalau itu suci gitu loh. Dia pilih wudu pakai salah satu dari kedua ini. Ini kan dua-duanya sama-sama ragu. Sama-sama ragu mana yang suci. Nah, padahal dia kalau misal mau ke kamar mandi, dia punya air suci yang jelas-jelas itu suci, nggak ragu lagi. Nah, walaupun dia punya air yang lain, tapi dia memaksa tetap pakai salah satu dari keduanya dengan istihad tadi, hukumnya sah. Gitu. Jadi masalah ini itu tidak terbatas kalau dia itu terpaksa nggak punya air selain ini, walaupun dia masih punya air yang lain pun tetap boleh kita pakai istihad. Gitu. Fa in tahayyara, lah kalau misal bingung ya. Jika bingung, tahayyara araqahuma, maka menyuntak keduanya. Itu. Apa menyuntak itu? Menumpahkan ya, menumpahkan keduanya, wa tayammama bila i'adah. Kemudian bertayamum tanpa i'adah, tanpa ngulang. Gitu. Dia punya tadi ini kan terserupakan mana yang suci, dia bingung. Nah, solusinya apa? Ya udah tumpahkan keduanya. Baru tayamum. Kenapa nggak tayamum langsung? Ya nggak boleh. Tayamum itu nggak sah. Padahal ada air gitu loh. Makanya solusinya apa? Harus ditumpahkan dulu. Wal a'ma yajtahid. Dan orang yang buta itu beristihad. Orang buta tetap disuruh beristihad. Gitu. Tidak terbatas hanya untuk orang yang melihat saja. Tapi yang buta pun tetap disuruh istihad ya. Fa in tahayyara, kalau misal bingung gimana? Qallada basiran, mentaklid orang yang melihat gitu. Kalau dia bingung baru taklid. Ada tambahan di Muqaddimah Hadramiyah itu, jika misal
ada orang mengabarkan kita yang mana orang itu adalah seorang faqih, orang yang ahli fikih, yang tahu madhab kita, madhab Syafi'i gitu loh. Pakai madhab Syafi'i atau misal faqih madhab lain tapi dia tahu madhab kita. Dan orangnya itu thiqah. Dia mengabarkan, memberitahukan bahwasanya yang najis itu adalah salah satu dari keduanya. Maka kita harus ngikut orang itu. Kita harus ngikut orang itu. Tapi tadi syaratnya apa? Faqih yang dia itu sesuai dengan madhab kita atau beda madhab tapi dia tahu madhab kita. Terus kemudian menjelaskan. Walau istabaha tahurun bima wardin tawadda'a bikulli wahidin marratan. Gitu. Nah, sekarang terserupakannya itu bukan dengan air yang ternajisi, melainkan apa? Air suci mensucikan terserupakan dengan air yang suci. Gitu. Kita punya dua bejana tadi, dua bejana ini. Ini suci mensucikan. Gitu. Air biasalah, air wudhu. Gitu. Yang satunya itu air bunga mawar. Air bunga mawar kan nggak boleh digunakan untuk wudhu, toh. Tidak bisa mengangkat hadas karena dia suci tapi tidak mensucikan. Gitu. Nah, keduanya terserupakan, bingung. Yang mana yang bunga mawar itu? Yang air bunga mawar yang mana? Nggak tahu. Maka solusinya gimana? Berwudhu dengan keduanya. Wudhu dengan ini selesai baru ke ini. Kenapa? Kenapa nggak disamakan dengan yang terkena najis? Karena kalau ini dipakai wudhu, misal ini yang bunga mawar gitu ya, air bunga mawar, dia wudhu pakai ini, nggak sah. Terus kemudian dia wudhu pakai ini jadi sah nggak gitu. Dan tidak menyebabkan najis kan, gitu. Karena ini suci gitu loh. Ya, tinggal jagani gitu, ihtiyat ya. Ini contohnya air mustamal, bukan? Air mustamal juga bisa. Air mustamal juga bisa. Ya belum tentu Pak, belum tentu. Belum tentu karena dalam percontohan di buku-buku syarah itu kan sering munqati'ur raihah itu, yang wanginya itu hilang gitu. Air bunga mawar tapi ambune hilang gitu. Au bibaulin araqahuma wa tayammama. Nah, kalau misal terserupakan dengan sesuatu yang najis, bukan air yang ternajisi ya, sesuatu yang najis. Air suci terserupakan dengan pipis, misal gitu. Nah, pipisnya itu misal udah lama jadi bening, nggak ada warnanya, rasanya juga udah kayak air biasa, tapi kan tetap dia najis. Bukan ternajiskan ya. Ini sesuatu yang najis. Maka di sini nggak boleh beristihad. Dalam hal ini nggak boleh beristihad. Melainkan apa? Keduanya harus disuntak. Keduanya harus dibuang. Ya. Kemudian dia tayamum. Araqahuma wa tayammama. Jadi dua-duanya bijakanya dicuci nanti. Apanya? Kan cerita salah satunya najis. Harus dicuci dua-duanya. Ya, ya benar. Harus dicuci dua-duanya. Terus kemudian kita masuk wasilah yang kedua, yaitu berkenaan dengan aniyah. Gitu ya. Ina atau bejana. Fima faslun tahillu taharatu min kulli ina'in tahirin. Boleh bersuci min kulli dari setiap ina'in tahirin, bejana yang suci. Nah, hukum bersuci dari air yang mana air itu berada di bejana yang suci. Itu boleh hukumnya. Ya. Kenapa di sini kok dibahas bejana? Karena air itu nggak bisa berdiri sendiri. Makanya ulama itu membahas hukum bejana karena air itu nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa ngambang, itu kan nggak bisa. Tetap harus ada tempatnya. Loh. Makanya terus yang dibahas salah satu hukumnya adalah ina. Illa dzahaba wal fiddata, kecuali emas dan perak. Nah, bejana yang terbuat dari emas dan perak itu tidak boleh digunakan untuk bersuci ataupun makan. Untuk makan, minum itu nggak boleh. Jadi tidak hanya terbatas untuk bersuci toh. Gitu. Bejana emas dan perak itu hukumnya haram digunakan. Wal matli bi ahadihima, dan bejana yang disepuh ya namanya. Kalau dilapisin namanya pensepuhan ya. Jadi kita punya bejana besi gitu misalnya. Terus kemudian kita lakukan di kimia itu kan ada ya. Proses apa itu? Pensepuhan itu loh. Nah, terus kemudian terlapisi dengan emas. Lapisan luarnya itu terlapisi dengan emas walaupun dalamnya itu masih besi. Gitu. Maka hukum menggunakan bejana yang dilapisi emas tadi, dia itu haram, nggak boleh. Tapi
ini ada apa namanya? Tolak ukurnya ya. Tolak ukurnya apa yang tidak boleh digunakan? Bejana yang disepuh dengan emas dan perak tadi. Bihaitsu yatahassal minhu syai'un binar. Yang mana ketika dipanaskan itu, ditaruh di atas api, maka dari situ akan netes. Paham ya? Kita punya bejana dari besi, disepuh dengan emas atau perak. Terus kita taruh di atas api. Nah, kalau netes darinya emas dan peraknya itu, namanya apa? Glodoki, Bob ya. Ya, glodoki netes-netes itu. Nah, maka di situ bejananya nggak boleh dipakai. Tapi kalau misal tidak netes, berarti di situ boleh dipakai. Gitu. Kenapa? Kalau netes, berarti tanda emas sama peraknya itu banyak tandanya. Tapi kalau misal nggak netes, tanda bejana sama tanda emas dan peraknya itu sedikit. Nah, yang sedikit ini dianggap tidak ada. Gitu. Kalau misal kebalikan, misal bejana emas perak disepuh dengan besi, ya. Kurang gawean kalau ini ya. Bejana emas perak terus disepuh dengan besi, ini hukumnya gimana? Gitu. Nah, itu nanti pernah dulu saya jelaskan, nanti dicari sendiri ya di murojaah. Fayahrumu isti'maluhu, maka haram menggunakannya ala rijali wanisa, bagi laki-laki dan perempuan. Jadi keharaman bejana emas perak itu tidak hanya terbatas untuk laki-laki, perempuan pun juga tidak boleh. Ya, perempuan itu diperbolehkan untuk menggunakan emas perhiasan. Yang boleh digunakan itu perhiasan, bukan bejana. Ya. Fit taharati wal akli wasyurbi wa ghairihima. Dalam bersuci, wal akli atau makan, wasyurbi dan minum. Ya. Jadi seluruh penggunaannya tidak boleh, nggak hanya terbatas dalam bersuci tok. Makan minum pun tidak boleh. Wa ghairi dzalik, dan selainnya. Wa kadza iqtina'uhu bila isti'mal, dan demikian pula membuatnya. Ada orang dia itu pengrajin bejana dari emas perak, atau misal mangkok emas atau mangkok perak atau gelas emas perak itu. Dia pengrajin seperti itu. Lah hukum membuatnya itu tidak boleh. Hukumnya itu haram. Gitu. Kenapa? Karena ketika dia membuatnya itu berpotensi suatu ketika akan terpakai. Walaupun yang diharamkan adalah memakainya. Gitu. Dalam hadisnya pun sebenarnya larangannya itu adalah memakai. Gitu. Tapi membuatnya itu juga hukumnya sama-sama haram. Karena ketika orang bikin bejana emas atau perak, bejana itu jangan dipahami cuma sekedar bejana atau piring, mangkok, terus kemudian gelas ya, termasuk itu. Nah, itu akan berpotensi ketika dibuat akan berpotensi digunakan di kemudian hari. Maka hukum membuatnya juga haram. Hatta al-mil minal fiddati, hingga mil itu tempat celak itu, ya. Ada tempat celak terus ada ininya loh. Jarumnya itu loh. Nah, jarumnya itu namanya mil. Nah, mil yang terbuat dari emas sama perak, ya. Mil yang terbuat dari perak itu hukumnya tetap haram gitu. Karena dia dianggap sebagai wadah juga, termasuk dianggap wadah. Hukumnya tetap haram gitu. Tapi boleh digunakan dalam keadaan darurat, contohnya misal dokter menyarankan untuk menggunakan mil yang terbuat dari emas supaya matanya itu sehat gitu. Dia punya rabun atau gimana, terus disarankan dokter pakai mil yang terbuat dari emas, maka di situ diperbolehkan. Cuma ketika dia sudah sehat, milnya itu harus dihancurkan, harus dilebur, nggak boleh disimpan gitu. Karena ar-rukhsah tuqaddar biqadariha, rukhsah dikadarkan sekadarnya saja. Gitu. Jadi ilahnya kenapa kok bejana emas perak itu diharamkan itu kenapa? Ilahnya itu ada dua. Yang pertama adalah israf. Israf itu maksudnya berlebih-lebihan. Gitu. Dia punya harta banyak emas perak dijadikan alat sehari-hari, itu kan sesuatu yang berlebih-lebihan. Gitu. Israf. Kemudian ilah yang kedua itu adalah khuyala. Khuyala itu takabur. Dan bisa jadi juga menyebabkan hatinya orang miskin itu sakit gitu. Mereka makan aja nggak bisa kok, itu ada orang malah makan pakai piring emas gitu kan. Nah, itu kan menyebabkan sakit hati orang yang melihatnya, orang miskin yang melihatnya itu. Dan dua ilah ini harus bersamaan. Kalau misal
salah satunya tidak terpenuhi maka hukumnya tidak haram. Gitu. Nah, sekarang berkaitan dengan ad-dubbah. Dubbah itu patri. Gitu. Jadi suatu tempat atau bejana atau piring atau apa yang dipatri atau gelas ya, yang dipatri dengan emas dan perak. Wal mudabbabu bidzahabi haramun mutlaqa. Gitu. Sesuatu yang dipatri dengan emas itu hukumnya haram secara mutlak. Mutlak itu tanpa ada khilaf. Gitu. Maksudnya mutlak apa? Tanpa ada khilaf. Wakila kal fiddati, dan kil ya, ada apa namanya, kil itu maksudnya sigoh tataif. Jadi sigoh yang dia itu menandakan bahwasanya qaul itu adalah qaul dhaif yang marjuh gitu. Kal fiddati hukumnya seperti sesuatu yang dipatri dengan perak gitu. Ini pendapat. Jadi seperti yang di awal kemarin kan kita katakan bahwasanya beliau penulis buku ini cuma mendatangkan kaul-kaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Yang dalam hal ini yang dimaksud adalah tarjihnya Imam Nawawi. Tapi kalau misal ada khilaf antara Imam Rafi'i sama Imam Nawawi, maka beliau akan menyebutkannya. Nah, yang mengatakan wal mudabbabu bidzahabi haramun mutlaqa ini adalah Imam Nawawi. Wakila, lah kila ini pendapatnya Imam Rafi'i. Wakila kal fiddati, seperti perak gitu. Maksudnya ada tafsilnya gitu. Yang terpatri dengan emas itu ada tafsirnya sebagaimana yang terpatri dengan perak. Nah, sekarang kita bahas hukum berkaitan dengan bejana yang terpatri dengan perak, ada tafsirnya ya. Tafsirnya bagaimana? Wabil fiddati, dan yang terpatri dengan perak in kanat kabiratan, jika dobahnya itu, patrinya itu kabiratan, besar. Ya, patrinya itu besar. Lizinati, untuk hiasan. Orang punya gelas dipatri pakai perak atau pakai perak, besar patrinya, tapi kepentingannya apa? Untuk hiasan tok. Maka hukumnya haram. Au saghiratan lil hajati, atau patrinya itu sedikit, lil hajah, untuk kepentingan. Contohnya kepentingan apa? Bocor. Ya, punya gelas bocor ditambal pakai perak gitu. Sedikit saja gitu. Halal, maka hukumnya halal, boleh. Au saghiratan, atau sedikit lizinah. Ya, sedikit tapi untuk hiasan tok. Ditambal pakai perak sedikit tapi hiasan tok. Au kabiratan lil hajati, atau besar, bocornya besar terus ditambal pakai perak. Maka hukumnya kuriha walam yahrum, makruh dan tidak haram. Ini tafsilnya. Jadi tafsilnya ini cuma dikhususkan untuk yang terpatri dengan perak. Kalau yang dengan emas haram mutlak menurut Imam Nawawi. Kalau Imam Rafi mengatakan tafsilnya sama seperti fiddah, seperti perak gitu. Yang emas itu seperti perak. Wa makna, Jadi dua pendapat ya. Maksudnya kalau yang Imam Nawawi tadi secara mutlak, nah, memutlakan emas, mengharamkan emas secara mutlak. tapi perak enggak. Perak ditafsir. Ditafsil ya, gitu. Imam Nawawi. Yang ditarjih adalah yang dipilih adalah pendapatnya Imam Nawawi. Gitu, yang mu'tamad dalam mazhab kita. Wa makna tadbib, makna dari tadbib itu apa? Tadbib itu maksudnya mematri tadi. An yankasira maudhi'un, suatu tempat itu pecah atau bolong. Suatu tempat ya dari bejana atau dari gelas atau piring atau mangkok. Fayu ja'ala makan al-kasri, maka dijadikan di tempat yang bolong tadi, yang rusak tadi, fiddatun, perak itu. Yumsikuhu biha, yang menahannya, yang nambal itu. Yang menambal dengan perak itu. Jadi ada bolongan dalam suatu tempat terus kemudian ditambal pakai perak, itu namanya tadbib. Dia menjelaskan tadbib ini tadi. Wa tukrahu awanil kuffari wa thiyabuhum, dan dimakruhkan bejananya orang-orang kafir. Kita pakai bejana atau tempat makannya orang kafir itu hukumnya makruh. Gitu. Wa thiyabuhum, dan pakaian mereka. Kenapa? Karena mereka itu tidak perhatian dengan najis. Di syariat mereka nggak ada. Gitu. Jadi makainya itu ya makruh. Karena siapa tahu memang di situ ada najis gitu. Kenapa kok nggak kita katakan najis? Karena menajiskan sesuatu itu harus dengan yakin, nggak boleh dengan syak. Gitu.
Wa yubahul ina'u min kulli jawharin nafisin, dan diperbolehkan bejana yang terbuat dari setiap jauhar nafis, dari apa namanya, berlian yang berharga, kayak yakut, seperti yakut, wa zumurrud, zumurrud itu zamrud. Yakut apa yakutannya? Berlian ya, jewelry. Jewelry apa? Berlian ya, jewelry. Gitu. Batu merah, batu yang berwarna merah. Yakut, ruby berarti. Ya, ruby. Ya, jadi kalau misal kita punya bejana, piring, gelas itu terbuat dari batu intan permata yang mahal, itu harganya triliunan, itu nggak masalah malah. Tidak masalah. Kenapa? Karena tadi ilah yang dua tadi tidak terpenuhi. Israfnya ya. Ya, tapi taksir qulubil fuqara-nya enggak. Yang apa namanya, menyakiti hatinya para orang miskin itu enggak ada di situ. Kita bawa gelas terbuat dari berlian mahal di depan orang miskin. Mereka kan nggak tahu itu dari gelas biasa atau dari berlian, kan nggak tahu kan. Nggak bisa membedakan. Tapi kalau emas perak itu jelas. Emas perak jelas gitu ya. Lanjut. Masih ada waktu? Sampai mana dah? Setengah lima ya. Nah, sekarang faslun fi khisalil fitrah ya, berkaitan dengan fitrah. Fitrah di sini maksudnya ya sunah-sunah untuk membersihkan tubuh itu. Yundabu as-siwaku fi kulli waqtin. Ya, disunahkan untuk bersiwak di setiap waktu. Nah, ini berkaitan dengan hadis Nabi. Ya. Laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Terus ada riwayat lain mengatakan inda kulli wudu. Sekiranya tidak memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat atau setiap kali berwudu. Ya. Ini termasuk sunnah dalam agama kita. Jadi siwak setiap waktu itu disunahkan. Illa lisaimi, kecuali orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa ba'da zawal, setelah zawalnya matahari, maksudnya setelah masuk waktu zuhur. Fayukrahu, maka hukumnya makruh. Ada kilanya juga di sini. Oh, enggak ada ya. Nah, ini bersiwak bagi seorang yang berpuasa ba'da zawal itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena dia menghilangkan khuluf, menghilangkan bau mulutnya orang berpuasa itu. Hadisnya Nabi la khalufu famis shaim atyabu indallahi min raihatil misk. Gitu. Khulufnya orang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah gitu, daripada bau kasturi. Maka karena hadis ini, makanya menghilangkan bau mulutnya itu hukumnya makruh. Cuma Imam Nawawi mengatakan memilih bukan kalau yang mu'tamad dalam madhab ini. Ya, tapi pilihannya Imam Nawawi mengatakan malah sebaliknya, tidak makruh. Walaupun ba'da zawal tidak makruh, karena ilahnya adalah bau orang berpuasa itu bukan berasal dari mulut, melainkan dari lambung. Dan untuk siwak itu disunahkan ukurannya itu tidak lebih dari ini apa namanya, 1 jengkal ya. Disunahkan ukurannya tidak lebih dari 1 jengkal. Ada orang bawa siwak segini panjangnya, mungkin awet setahun. Dan siwak itu menurut bahasa artinya ad-dalq gitu. Secara syariat dalqul asnani wa ma hawalaiha bil khosyan, gitu. Menggosok gigi dan sekitarnya dengan sesuatu yang kasar. Jadi tidak terbatas hanya siwak yang dipakai orang Arab, itu bukan. Itu namanya pohon arok namanya. Pohon arok ya afdolnya memang kita pakai arok, tapi kalau misal kita nggak pakai arok itu boleh, misal kita pakai kain, kita pakai sikat gigi ya, termasuk siwak, jadi tidak terbatas itu toh. Bahkan dikatakan apa, pakai jari yang kasar pun boleh gitu. Cuma disyaratkan nggak boleh jarinya sendiri, harus jarinya orang lain. Kalau karena siwak itu kan alat ya, kalau punya sendiri, jarinya sendiri itu bukan alat, tapi kalau punya orang lain, nah itu baru alat. Misal jarinya Pak Tukang itu kan kasar ya, dipinjem buat siwakan, itu boleh.
Tapi syaratnya harus ini ya, harus izin dulu. Nggak boleh terus di saut terus buat siwakan itu. Terus kemudian wayata'akkadu istihbabuhu dan ditekankan kesunahannya. Maksudnya sunahnya itu menjadi sunah muakkadah. Bersiwak itu kapan? Likulli sholatin. Yang pertama ketika hendak sholat. Gitu. Hukum siwak menjadi sunnah muakkadah. Ditekankan. Wa qiraah. Terus kemudian ketika membaca. Ya, membaca Quran maksudnya. Membaca Quran, hadis, ataupun ilmu. Membaca kitab ilmu. Wa wudu'in. Dan ketika wudu. Wa sufrati asnanin. Ketika menguningnya gigi. Nah, ketika gigi berubah menjadi kuning, maka di situ sunnah siwak menjadi muakkadah. Wastiqadhin min naumin, ketika bangun dari tidur. Wa dukhuli baitihi, ketika masuk rumah. Wa taghayyuri famin bi akli karihir rih, dan berubahnya mulut dengan makan makanan yang memiliki bau tidak sedap. Contohnya seperti bawang merah, bawang putih, kemudian jengkol kalau di Indonesia ya, pete, terus apa lagi? Termasuk rokok ya. Rokok itu kan menyebabkan bau mulut tidak enak. Nah, maka di situ hukum bersiwak baginya menjadi sunnah muakkadah. Autarki aklin, atau ketika meninggalkan makan, dia enggak makan satu harian penuh, tapi bukan puasa kalau ini ya. Enggak makan seharian penuh, terus kemudian otomatis kan timbul bau mulut lah, maka di situ disunahkan bagi dia untuk bersiwak, dan sunnahnya menjadi sunnah muakkadah. Terus kemudian wayu jaziu, nah ini wayu jaziu bikulli khasyanin, dan sah bersiwak ya. Apa yang sah? Bersiwak. Wayu jaziu siwak bikulli khasyanin, dengan sesuatu yang khasyan, yang kasar. Tadi yang saya jelaskan. Illa isba'ahu al khasyanah, kecuali jarinya sendiri yang kasar. Kalau pakai jarinya sendiri nggak sah. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau jarinya orang lain boleh. Wal afdalu, dan yang afdal bi arakin, dengan arok. Arok itu yang kita ketahui yang namanya siwak, dijual di toko Arab itu namanya arok itu. Wa biya bisin nudya, dengan yang kering dan dibasahi. Kalau siwak yang dijual di toko Arab itu dia kering apa basah itu? Basah itu. Basah itu kan di press itu. Terus ada cairannya, ada liquidnya itu. Kayak obatnya apa gimana nggak tahu. Nah, kalau yang dijual di sana itu kering, di Arab itu ya, yang di Yaman itu ya. Kalau di Arab Saudi saya belum pernah nemui. Kalau di Yaman tuh bahkan kita ngetok sendiri tuh bisa. Karena ditandur sanggon-gon di jalan-jalan. Biasanya orang itu nyari itu terus dijual di pasar. Segininya itu harganya Rp3.000 jual. Nah, itu kering biasanya. Afdalnya dengan yang kering, nudya, yang dibasahi. Wa an yastaka ardon. Sunahnya, afdalnya itu bersiwak ardon. Ardon itu maksudnya menyamping, bukan atas bawah itu bukan, tapi ardon. Membentuk angka 8. Gini. Dari kanan dulu. Dan pakai tangan kanan. Walaupun ini termasuk sesuatu yang bab yang menghilangkan najis. Padahal kalau di kita itu kan menghilangkan najis kan afdalnya pakai tangan kiri. Ini kan menghilangkan kotoran ya. Tapi di sini sunahnya pakai tangan kanan. Wa yabda'u bijanibihil aiman, ya, dimulai dengan sisi kanan. Wa yata'ahad karasi adrasihi, kemudian yata'ahad itu maksudnya lebih memperhatikan gigi geraham ya, gitu. Dalam-dalamnya itu. Wayan wiya bihi sunnah, dan meniatkan dengannya sunnah. Afdalnya kita meniatkan ketika bersiwak itu sunnah, termasuk gosok gigi, supaya kita mendapatkan pahala sunnahnya. Gitu. Kalau kita tidak meniatkan sunnahnya, ya kita tidak mendapatkan pahala sunnahnya. Terus termasuk fitrah yang lain adalah wayusannu qalmu dhufrin, ya, memotong kuku. Ya, disunahkan bagi kita untuk memotong kuku. Ya, afdalnya ya di hari Jumat itu. Dan urutannya itu adalah dengan ini, misal kita pakai ginilah.
Gampangnya ngapalnya gini. Jadi gini, urut dari sini. Sini terus tengah, terus jari manis, jari kelingking, baru ke jempol. Gitu. Baru ininya urut biasa. Itu kalau jari tangan, kalau jari kaki berarti dari kanan ke kiri, urut kanan ke kiri. Jadi cara menghafalnya seperti yang gampang. Waqassu syaribin, memotong kumis ya. Itu disunahkan. Memotong tidak sampai digunduli gitu ya. Jadi misal ada orang itu kumisnya kayak siapa itu? Yang sing-sing itu loh. Pak Raden atau yang sing itu. Inspektur sing ya itu, yang kumisnya sampai nutupi gini. Nah itu disunahkan apa dipotong, dipendekkan sampai terlihat merah bibirnya gitu. Bukan dibiarkan. Itu kan ini malah ya. Kayak jajan malah. Waqasu syaribin ya. Kalau apa menurut Ibnu Hajar itu digunduli nggak masalah, digundul dinulkan gitu. Kemudian wanatfu ibtin, nyabut bulu ketiak. Nah, sunahnya kalau bagi laki-laki itu apa mencabut bulu ketiak gitu. Bukan dipotong. Tapi kalau misal dicabut sakit boleh dipotong. Karena tujuannya itu kan untuk apa kebersihan ya gitu. Jadi walaupun dipotong pun tetap disunahkan. Itu kalau misal dicabut menyakiti. Kalau perempuan dipotong bukan dicabut. Wa anfin limani atadahu. Ya. Wa natfu anfin ya. Mencabut bulu hidung. Liman i'tadahu, bagi yang terbiasa. Wa halqu anatin, kemudian memotong bulu yang tumbuh di area kemaluan ya. Anah itu bulu yang tumbuh di area kemaluan, kubul sama dubur. Nah, itu sunahnya adalah dipotong. Wal iktihalu witron, kemudian bercelak secara ganjil witron. Salasan fi kulli ainin, 3 kali di setiap matanya. Mata kanan 3 kali, mata kiri 3 kali. Gitu. Bercelak termasuk fitrah. Wa ghuslul barojim, kemudian membasuh barojim, berjumah. Barojim jamak dari berjumah. Berjumah ini nih. Ini berjumah namanya. Ini loh, yang kan ini kan ada lipatan di sini, toh. Nah, namanya barojim. Berjumah. Kalau ini namanya sulama, ya. Sulama. Ya. Wahia akdu zuhuril asabi, lah ini ya. Yaitu uqad zuhuril asabi ini. Fa in syaqqanat fil ibti halaqahu la. Sekiranya susah untuk mencabut ketiaknya, dicabut sakit, maka halaqahu boleh diganti dengan memotongnya gitu. Karena yaitu tadi asal sunahnya itu adalah kebersihan gitu. Nah, kalau misal dengan cara dicabut nggak bisa, ya boleh diganti dengan ini dicukur gitu. Yang penting kan mendapatkan itu tadi tujuannya tadi. Wa yajibul khitan, dan wajib berkhitan, termasuk fitrah. Khitan itu wajib dalam mazhab Syafi'i bagi laki-laki dan perempuan gitu. Bukan hanya laki-laki toh. Wa yahrumu khatbu sya'ri rajulin wa imra'atin bisawat, dan diharamkan menyemir ya. Diharamkan menyemir sya'ri rajulin, rambut laki-laki, wa imra'atin, dan perempuan bisawat dengan warna hitam. Hukum menyemir rambut dengan warna hitam itu adalah haram. Illa kecuali li gharabil jihad. Kecuali dengan tujuan jihad gitu. Wa yusannu bisufratin au humratin ya. Dan disunahkan maksudnya disunahkan menyemir dengan warna kuning atau merah. Nah, kalau kuning sama merah itu malah justru sunnah. Misal ada kakek-kakek yang putih semua rambutnya, disunahkan untuk disemir dengan warna merah atau kuning gitu. Kalau orang Arab itu patut gitu. Banyak masyayikh kami itu yang jenggotnya merah banyak. Rambutnya merah itu disemir. Kalau orang Arab itu patut, tapi kalau orang Indonesia itu jatuhnya jadi jamet nanti. Gitu. Ya face-nya itu kan face kereng gitu. Kalau orang Arab itu kan face-nya face kereng medeni gitu, sangar. Jadi ketika disemir merah kuning itu mah nambah kesangarannya. Tapi kalau orang Indonesia tuh ya itu tadi kayak jamet gitu. Orang tua semiran merah, semiran kuning gitu.
Ya mungkin itu butuh fatwa baru kalau ini. Nah, ada apa namanya orang yang mengaku kiai itu saya pernah ketemu. Beliau itu suka sekali menyemir rambutnya dengan warna hitam. Dan hujahnya itu katanya gini, apa namanya, gimana itu? Lupa saya. Pokoknya kalau anak kecil, iya, cah nom Arab, apa cah nom Arab kui, warnanya itu bukan hitam loh maksudnya, atau gimana itu. Pokoknya hujahnya itu nggak jelas pokoknya. Dia pakai pakai pengira-ngiraan gitu. Terus pada akhirnya Allah tegur dengan apa? Kuping telinganya itu kena penyakit kulit gara-gara sembernya itu. Terus akhirnya dia berhenti. Berhenti apa nyemir rambut dengan warna hitam. Hujahnya itu ini nggak jelas pokoknya. Iya, mengada-ngada. Terus kemudian sunnah yang lain, wa khadbu yadai muzawwajatin wa rijlaiha ta'miman bihinna. Ya, apa memacar ya, apa namanya itu, yang merah-merah itu. Ya, memacar kedua tangan muzawwajah perempuan yang sudah beristri, wa rijlaiha dan kedua kakinya, ta'miman bihinna dengan pacar. Takmiman maksudnya di full K, bukan yang digambar-gambar tuh, bukan, di full K memang. Tangannya gini merah, kakinya merah itu. Ya, itu disunahkan bagi siapa muzawwajah, perempuan yang sudah menikah.